Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Manusia hidup berdampingan dengan tumbuhan dan hewan-hewan, di mana tumbuhan dan hewan termasuk juga ciptaan Tuhan yang juga indah. Manusia dan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan hidup dalam bumi ini. Bumi yang kita kenal dulunya adalah bumi yang asri dan sejuk. Sekarang sudah mulai sakit akibat dari tindakan-tindakan manusia yang kurang bertanggung jawab. Salah satu penyebab antara bumi ini sudah mulai sakit adalah pencemaran. Di mana salah satunya juga terbesar adalah pencemaran tanah. Di sini saya bersama teman saya, Barokatul Korea, Elizabeth Silaban, Syazwana Isi, dan Natalia Pasaribu akan membahas apa itu pencemaran tanah, apa sih penyebab terjadinya pencemaran tanah, apa sih dampak-dampak yang diakibatkan oleh manusia akibat dari pencemaran tanah, dan juga kami juga menampilkan satu kasus sebagai bahan pembelajaran kita agar kita bisa menjaga bumi ini dan bisa meminimalisir dari pencemaran tanah. Tanpa berbahasa basi, langsung kita mulai. Baik, saya akan menjelaskan tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi di mana adanya bahan kimia seperti polutan atau kontaminan yang berada di dalam tanah serta bisa menjadi racun. Polutan dapat didefinisikan sebagai zat fisik, kimia, atau biologi yang secara tidak sengaja dilepaskan ke lingkungan dan secara langsung ataupun tidak langsung berbahaya bagi manusia dan organisme hidup lainnya, serta dianggap sebagai kontaminan ketika kadar polutan sudah melebihi ambang batas. Baik, tentang penyebab pencemaran tanah akan dijelaskan oleh Barokatul Khoiria. Kepada Barokatul Khoiria saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu penyebab pencemaran tanah. Seperti yang kita ketahui, penyebab pencemaran tanah ada yang bersifat padat maupun cair. Nah, contoh yang pertama yaitu pembuangan limbah. Nah, pembuangan limbah ini sifatnya lebih ke disengaja akibat dari ketidakmampuan industri mengelola limbahnya. Tentu hal ini sangat melanggar hukum. Nah, penyebab pencemaran tanah yang kedua yaitu kebocoran limbah. Nah, tentunya limbah yang belum diolah. Limbah sendiri adalah salah satu komponen pencemaran tanah. Selain kebocoran limbah, kebocoran lain yang sering terjadi yaitu kebocoran bahan kimia industri. Bahan kimia ini sangat berbahaya sehingga tetap harus berhati-hati dalam menanganinya. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida yang berlebihan mampu merusak unsur hara tanah tersebut. Akibatnya tanah menjadi tidak subur dan produktivitas tanah pun menurun. Nah, penyebab yang terakhir yaitu air lindi sampah. Pengelolaan air sampah yang tidak proper dapat menyebabkan pencemaran tanah. Air penimbunan sampah yang pada dasarnya tidak dilapisi oleh biomembran atau area aliran air yang tidak baik sehingga terjadi ceceran limbah, maka yang terjadi adalah masuknya air lindi ke dalam tanah, di mana berdampak pada rusaknya tanah dan juga berimbas pada kesehatan akibat tanah yang beracun. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Elizabeth Silaban. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya dampak pencemaran tanah. Yang pertama, kematian makhluk hidup. Pencemaran pada tanah akan menyebabkan lapisan atas tanah rusak. Penyebabnya penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, erosi tanah, dan tindakan pengendalian hama. Polusi tanah berakibat pada hilangnya lahan subur untuk pertanian, berkurangnya tutupan hutan, dan berkurangnya makanan ternak yang digembalakan serta juga terdapat dampak pada manusia, baik yang menyebabkan kematian maupun dapat menyebabkan cacat permanen. Yang kedua, kesuburan tanah hilang. Penyusutan kesuburan tanah sebagian disebabkan oleh adanya kehilangan hara dari tanah. Hal ini dapat berimbas dalam banyak aspek, contohnya dalam bidang pertanian. Yang ketiga, estetika hilang. Dengan rusaknya ekosistem, maka nilai estetikanya juga akan rusak.
karena tanah yang subur serta terawat pasti dapat menghadirkan keindahan tersendiri. Yang keempat, pencemaran air dan udara. Dapat juga merusak unsur air dan udara karena akibat terdapat komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Contohnya yaitu ketika tanah tercemar, maka air yang terdapat dalam tanah juga akan ikut tercemar. Begitu juga dengan udara. Pada polusi udara juga dapat berlangsung sebagai akibat dari terjadinya pencemaran tanah secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir, kerusakan pada ekosistem. Yang terjadi jika salah satu komponen dalam ekosistem mengalami kerusakan adalah mengganggu keseimbangan ekosistem. Hal ini akan mempengaruhi jumlah atau keberlangsungan komponen ekosistem lainnya. Jika berlangsung terus-menerus, dapat terjadi kepunahan dalam suatu ekosistem tersebut. Contohnya, punahnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, Nadia. Baik, terima kasih kepada Elizabeth. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pencemaran tanah yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Tanah tersebut diduga tercemar oleh limbah B3. Kondisi tanah yang masih sangat stabil dan terdapat gelembung pada kumbangan air yang ketika didekati memberikan hawa panas, menyebabkan 3 orang bacah mengalami luka bakar pada bagian kaki. Hal ini terjadi ketika ketiganya mencari mainan di pembuangan sampah. Pada saat menginjakkan kaki ke tanah, ternyata tanah berlumpur amblas dan menyebabkan rasa panas di kaki kemudian melepuh. Setelah kejadian, polisi mengambil sampel untuk diteliti. Polisi menduga tanah atau lahan tersebut merupakan tempat pembuangan limbah berbahaya. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saswana Isni. Pada Saswana Isni kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkannya. Selanjutnya yaitu penanggulangan pencemaran tanah. Yang pertama yaitu recycle, reuse, reduce atau sistem 3R. Pada sistem ini diarahkan untuk melakukan treatment terhadap barang yang masih memiliki kondisi yang baik dan bisa diolah untuk tidak dibuang terlebih dahulu. Dengan kata lain, dilakukan daur ulang agar barang tersebut dapat bernilai kembali dan mengurangi pencemaran tanah. Yang kedua yaitu reboisasi. Reboisasi pada program ini tidak hanya dilakukan untuk penanggulangan pencemaran tanah, tetapi juga berfungsi sebagai pelestarian air dan juga udara. Yang ketiga yaitu edukasi masyarakat. Pengelola tanah secara baik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi diperlukan kerjasama antara semua masyarakat. Dengan adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya tanah bagi kehidupan, maka tanah akan dikelola dengan baik. Yang terakhir yaitu remediasi tanah. Kegiatan ini untuk mengoptimalkan kembali fungsi-fungsi yang terdapat pada tanah. Bagian tanah yang tercemar oleh berbagai polutan dibersihkan sehingga kembali subur. Salah satu caranya yaitu dengan memanfaatkan bakteri atau mikroorganisme yang mampu merombak berbagai zat yang mencemari tanah tersebut. Teknik ini dapat dilakukan secara langsung atau di tempat lain, sehingga unsur perusak tanah dapat hilang dan diharapkan tanah tersebut subur kembali dengan melakukan treatment penambahan unsur hara pada tanah tersebut. Selanjutnya kami akan menampilkan sebuah rancangan produk yang kami rancangkan untuk mengatasi permasalahan seperti kasus yang kami lampirkan. Kami menciptakan sebuah alat pengolah limbah cair yang digerakkan dengan cara mengoksidasi menggunakan gas ozon yang dikombinkan dengan sinar ultraviolet. Pada sistem oksidasi penghasil ozon dipertemukan dengan sinar ultraviolet dalam sebuah tangki kontak. Sistem ini dibangun untuk mengoksidasi semua kandungan senyawa organik
warna, dan bau yang terkandung dalam limbah cair. Kemudian setelah itu, limbah cair dalam proses koagulasi dan sedimentasi. Pada proses ini, kandungan senyawa organik dan organik yang tidak terproses pada proses persiapan oksidasi pada tahap ini. Tangki ini juga dilengkapi dengan sebuah tangki kecil pemasok koagulan atau bahan pembersih air seperti tawas. Kemudian setelah melewati tahap koagulasi atau sedimentasi, aliran udara memasuki tahapan filterisasi. Aliran udara ke saringan tangki. Halo oksidasi ini untuk menyaring polutan mikro seperti berat dan senyawa organik lain yang terbentuk selama proses atau yang tidak sempat terproses dalam tangki oksidasi. Pada tahapan ini terjadi proses absorpsi, yaitu proses penyerapan zat yang akan dihilangkan oleh permukaan karbon aktif. Kemudian apabila seluruh permukaan karbon aktif sudah jenuh atau tak mampu lagi menyerap, maka proses penyerapan akan berhenti dengan sendirinya. Adapun kelebihan dari kombinasi ozon dengan sinar ultraviolet, yaitu pertama, area instalasi pengolahan air limbah yang dibutuhkan tidak luas. Kedua, waktu pengolahan cepat atau singkat. Ketiga, penggunaan bahan kimia sedikit. Keempat, penguraian senyawa organik efektif. 5. Keluaran atau output limbah yang berupa lumpur yang sangat saya pergunakan kembali. Namun dengan teknologi ini ada hal-hal yang perlu digarisbawahi, seperti ozon dapat dikarenakan menggunakan kombinasi ozon dan sinar ultraviolet, kita harus mengetahui bahwa ozon dapat menimbulkan reaksi batuk, nyeri dada, sesak napas, hingga merusak paru-paru. Mesin ozon dapat menghasilkan konsentrasi ozon yang melebihi standar kesehatan, dikarenakan hasil tersebut dipengaruhi beberapa hal seperti mesin, ukuran ruang, jumlah bahan, hingga ventilasi. Yang terakhir adalah ozon dapat bereaksi dengan kandungan zat kimia lainnya sehingga memicu iritasi dan korosi. Demikianlah sebuah rancangan produk yang kami tampilkan.